tentang jamak qasar ini ya. Qasar, syarat qasar. Biasanya orang memudahkan perkara untuk mengqasar sholat. Wah, Islam itu kan penuh kemudahan, tidak dipersulit. Yasir wala tu'asir, mudah dan tidak dipersulit. Itu Islam. Tapi yang bagi yang tahu ilmunya. Kalau yang nggak tahu ilmunya ya bukannya mudah itu. Menganggap mudah yang akhirnya tidak ada apa-apanya. Seperti itu tidak sembarangan kita diperbolehkan qasar. Ternyata ada syarat-syarat tersendiri. Di antara syarat-syaratnya yaitu ada 7 di sini diceritakan dalam kitab Safinatun Najah. Itu mungkin yang lebih ya seringkas-ringkasnya gitu. 1 antakuna safaruhu marhalatain. Nah ini dibahas di sini perjalanan kita dalam berarti posisi diperbolehkannya qasar ketika kita dalam perjalanan musafir. Lah ukuran perjalanannya bagaimana? Marhalatain. Marhalatain itu 2 pondokan. Kalau zaman dulu perjalanan pakai kuda, pakai onta, ya dalam misi mungkin kemampuan orang dalam satu perjalanan sudah letih, kemudian dia menginap, kemudian dalam sampai 2 penginapan. Nah itu kalau ukuran pastinya wallahu alam ya, karena kecepatan onta, kecepatan kuda mestinya beda-beda, apalagi kecepatan manusia. Itu mungkin jelas lebih dibahas dalam kitab-kitab yang lebih rojeh atau lebih jelas penjelasannya. Ya kurang lebih 99 kilo itu sudah marhalatain. Jadi misalnya kita perjalanan dari sini ke Bandung, ke Jakarta, ya kalau diuji sekarang sih tidak sampai marhalatain karena kendaraannya lain. Dari sini Mekah saja 8 jam ya, sini Saudi 8 jam, sini Bandung 3 jam. Maka itu sebenarnya yang namanya mengqasar sholat itu kalau kita ingin lebih menyempurnakan ya itu lebih bisa sebenarnya. Bandung, Warnaja Bandung cukup 4 jam 3 jam, itu otomatis kan sholat kita bisa sempurna bagi yang mau sholatnya sempurna. Tapi ya bicaranya begitu lagi, yang namanya Islam tidak ada kesulitan, tidak menyulitkan. Ternyata di sini ada plan atau diperbolehkan untuk mengqasar sholat, artinya meringkas sholat dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1, perjalanan marhalatain. Yang kedua, antakuna mubahan. Perjalanan kita itu perjalanan mubah, itu artinya yang menang, boleh. Secara syariat Islam itu hukumnya boleh, bukan perjalanan, artinya bukan perjalanan yang haram. Dalam arti seperti perjalanan kita silaturahmi atau pergi ke sana ke luar daerah mau bayar utang, ya, atau silaturahmi entah ke guru, entah termasuk di sana di dalamnya ziarah kepada guru, para ulama atau kepada orang tua kita. Ya. Ataupun perjalanan kita punya hutang nun jauh di sana di Kalimantan atau Jakarta, dari sini dari mana aja ya, itu juga termasuk perjalanan yang mubah. Tapi ketika perjalanan itu haram, contoh seperti kita mau ada konser misalnya, konser dangdut misalnya, konser dangdut Roma Irama di Jakarta. Walaupun konser dangdut Roma Irama ada nadanya, dakwanya dikit-dikit, itu enggak boleh. Itu ya. Itu misalnya konser dangdut, artinya di sana perjalanan kita itu berisi hura-hura, itu ya enggak boleh lah. Enggak boleh. Karena hura-hura sendiri itu kan enggak boleh. Enggak boleh. Ya berlebihan itu. Israf, berlebihan itu tidak boleh. Maka untuk perjalanan yang hura-hura kayak kita
Ya, misalnya kita finik apa? Nah, kalau kita perjalanannya tadabbur alam, ya alam iktibar dengan posisi kejadian alam, ayat-ayatnya Allah. Tapi itu langka biasanya, cuma untuk omong doang. Mau ke Borobudur tadabbur alam, itu kata-kata yang bohong, isinya ya nafsu maksiat lah. Kebanyakan kayak gitu. Sedikit sekali lah, sedikit sekali. Kalau alam iktibar kita melihat misalnya di Somalia sedang kelaparan di sana kita, nah itu mungkin sambil berbagi itu lain lagi. Itu ya yang kedua, jadi perjalanan kita perjalanan yang diperbolehkan menurut hukum syariat Islam. Wa niyatul qasri indal ikhrami, dan niat mengqashar salat yaitu ketika takbiratul ihram. Nah, jadi ketika Allahu Akbar, niat saya sholat duhur qashron, gitu ya. Itu begitu syaratnya. Wa antakuna, yang ketiga, wa antakuna sholatu rubu'iyah. Sholat yang boleh dikosor, yang boleh diringkas itu sholat yang mempunyai jumlah 4 rakaat. Maka bagi subuh dan maghrib tidak ada kosor. Itu isya ataupun asar, zuhur itu ada kosor. Wadawa musafar, dan diperbolehkannya mengkosor itu selama kita masih dalam perjalanan, belum perjalanan. Nah, kalau kita keliling dunia, yaitu berarti kita dalam kurun perjalanan. Ila tamaminya sampai sempurna, wa Allah yak tadi ya bi mutim. Nah, ini yang sangat-sangat perlu diperhatikan. Sholat berjamaah itu mendapat pahala lebih. Tapi ketika kita sholatnya sedang dalam posisi kita sholat kita sebangsa sholat yang dikosor, ya kita tidak boleh berjamaah. Ya tadi orang Arab manut tidak boleh berjamaah kepada orang yang sholatnya sempurna. Dijudin dalam satu juz misalnya, sampai ke masjid itu sudah sedang tahiyat, sayang kita dengan fadilah jamaah, padahal sholat kita dikosor. Makmum dengan yang sholatnya sempurna di sana. Allahu Akbar, kemudian kita ikut tahiyat, kita sambung, sholatnya dikosor, itu tidak boleh. Sholat itu sekilas terangan tentang mengkosor sholat. Kurang lebihnya wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha Tahu akan kebenaran segala sesuatunya. Kami insan doa, insan lemah kemampuan kami yang disampaikan ini sampai di sini. Kemudian kalau ada kurang lebihnya dalam menyampaikan ini pasal, maka jangan sungkan-sungkan untuk meluruskan.